Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. Jadi belakangan ini aku kangen sama bakso ayam dan di tempatku ini jarang sekali yang jual, bahkan tidak ada. Jadi aku mau bikin sendiri aja. Nah, sebelum aku membuat baksonya, aku mau bereskan dulu cucian piring yang dari tadi udah melambai-lambaikan tangannya mau dicuci. Dan cuciannya udah beres karena memang cuma sedikit. Sekarang aku prepare dulu bahan-bahan untuk pembuatan baksonya. Di sini aku ada 1 kilogram daging ayam yang udah dipisahkan dari tulangnya, 2 sendok garam, kemudian 2 sendok makan baking powder, 1 mangkok batu es yang udah digeprek, 1 genggam bawang merah goreng dan 1 genggam bawang putih goreng, 1 butir putih telur, tepung kanji sebanyak 16 sendok atau 16% dari total daging ayamnya. Langkah pertama aku akan giling dulu daging ayamnya, separuhnya aja dulu karena kapasitas food prosesornya cuma 500 gram. Nah, setelah ayamnya halus, aku akan masukkan lagi yang setengah kilonya lagi. Tapi sebelumnya aku kasih batu es dulu ya, biar tidak kena panasnya mesin. Karena mesin yang panas itu akan mempengaruhi tekstur daging ayamnya, sehingga akan sulit untuk menjadi bakso yang kenyal. Nah, sepertinya ini udah halus ya. Nah, biar aku cek dulu. Dan ini ternyata memang udah halus ya. Bisa dilihat dan diraba. Udah halus sekali. Langsung aja aku masukkan bumbu-bumbunya. Garam, baking powder, bawang putih dan bawang merah goreng. Lalu aku giling lagi sampai bercampur rata. Ini nggak lama ya, cuma sebentar aja karena bukan untuk menghaluskan, tapi hanya untuk mencampur supaya tercampur rata. Ini aku masukkan lagi batu esnya semuanya ya, dan digiling lagi. Terakhir, aku masukkan putih telur dan tepung kanji, digiling lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, aku akan matikan mesin dan siap untuk dicetak. Dan untuk memudahkan dalam proses pencetakannya, aku akan pindahkan adonan dari food processor ke dalam wadah yang lebih besar. Dan ternyata tadi aku kelupaan tidak menambahkan merica. Dan ini langsung aja ya aku taburkan di sini bubuk mericanya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Ini cuma masalah rasa aja ya. Sama sekali tidak mempengaruhi hasil akhir dari bakso tersebut. Diaduk-aduk sampai tercampur rata dan siap untuk dicetak. Dan ini adonannya sangat legit, mungkin karena aku menggunakan tepung kanji. Biasanya aku menggunakan tepung sagu, tapi karena sedang tidak ada, jadi aku menggunakan yang ada aja, yaitu tepung kanji. Dan ini airnya udah mendidih, mau aku angkat aja karena dalam proses pencetakan bakso itu kondisi air itu harus panas tanpa mendidih agar hasil dari baksonya itu dapat bulat sempurna. Dalam proses pencetakan bakso ini kita bisa melihat bagus atau tidaknya hasil bakso kita itu saat dicemplungkan ke dalam air. Jadi bakso yang bagus itu ketika dia dicemplungkan ke dalam air panas, dia akan langsung naik ke atas mengapung tanpa mengendap lagi. Itulah tanda-tanda bahwa bakso itu hasilnya akan kenyal dan membal. Ini akan aku cetak dulu semuanya sampai selesai. Dan sebenarnya ini aku bisa ya mencetaknya kecil-kecil, rata. Tapi karena aku terburu-buru takut kesiangan, takut telat berangkat ke toko, jadi aku cetaknya besar-besar biar cepat selesai. Ya begitulah ya, namanya juga IRT bekerja.
Jadi di samping ingin menyalurkan hobi kita memasak, kita juga harus ingat bahwa ada tugas yang menanti di toko. Memang dilema ya, punya dua hobi yang bertolak belakang. Yang satu hobi memasak harus tetap di rumah, satunya lagi hobi cari cuan harus stay di toko. Jadi ya dijalanin aja ya, dinikmati aja dan disyukuri aja. Dan ini baksonya udah pada ngapung semua. Jadi yang dari bawah itu mendesak bakso yang di atas sehingga hampir membludak ya. Jadi sekarang mau diangkat aja, mau dipindahkan ke dalam wadah lain. Ini wangi sekali ya teman-teman, kalau kalian bisa menciumnya dari situ. Seluruh isi dapur aku itu semerbak wangi bakso yang baru mateng. Jadi beda ya, bakso yang baru mateng sama bakso yang dari toko itu udah beda wanginya. Apalagi untuk bakso yang udah dikemas, disimpan di freezer berbulan-bulan, sangat beda sekali mulai dari aromanya, rasanya, dan yang aku khawatirkan selama ini adalah takutnya baksonya itu ada mengandung bahan pengawet. Jadi begitu ya teman-teman. Nah ini aku mau liatin ke kalian bagaimana tekstur dari bakso yang aku buat. Ini panas sekali ya, masih panas sekali. Seperti ini teman-teman, baksonya kenyal dan membal ya. Jadi kalau digigit itu anyel-anyelan kalau kata bahasa di kampung mah. Ini enak sekali teman-teman, kalian harus coba ya resepnya. Nah, ini aku baru pulang dari toko ya, rasanya nggak sabar pengen cepet-cepet pulang ke rumah karena di rumah ada bakso. Jadi aku langsung aja merendam mie kuning, soun, juga nyiapin bahan-bahan lainnya seperti daun sesim, daun bakung, dan toge. Tidak ketinggalan bawang goreng ya, ini wangi sekali untuk bahan taburan di atas baksonya. Bakso ini paling enak kalau dimakan dengan goreng emping melinjo, tapi karena sedang tidak ada, jadi aku skip aja ya goreng emping melinjonya. Dan ini baksonya udah mateng. Langsung aja aku siramkan di atas campuran bihun, saun, dan yang lainnya. Untuk nanti kemudian aku tambahkan kecap dan sausnya di terakhir ya teman-teman. Kebayangkan enaknya. Dan terakhir aku tambahkan kecap juga sausnya. Ini menurut aku wajib ya. Kalau nggak pakai kecap dan saus itu rasanya gimana gitu. Kayak ada yang kurang. Nah, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan kalian suka dengan resep yang aku bagikan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.